Oke cuy, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan project repaint ya dari Ninja RR New. Untuk kondisi tangkinya di sini ada bocel-bocel atau gompal ya. Ini disebabkan karena penyimpanan yang kurang baik. Untuk bagian belakangnya ini ada bekas crash dan bakal kita dempul juga. Overall kondisi bodinya sebenarnya masih bagus, cuman kurang kerawat aja sedikit. Yup, langkah awal kita bakal ngelotokin semua stiker-stiker ya. Pastikan semua stiker terkelotok sampai habis dan sisa-sisa lemnya dibersihkan menggunakan saran degreaser. Kalau kalian nggak punya degreaser, kalian bisa menggunakan thinner dan lap. Pastikan seluruh sisa-sisa lem itu hilang ya, agar tidak mengganggu proses pengecatan selanjutnya. Langkah selanjutnya kita melakukan proses sanding. Karena media ini terdapat bekas jatuh ya atau crash. Di sini kita melakukan sanding dengan grit 360, dilanjut dengan grit 600 dan ditutup dengan grit 800. Setelah proses sanding selesai, selanjutnya kita melakukan proses pencucian. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa debu amplasan dan sisa-sisa oli yang masih menempel ya. Proses ini kita lakukan sedetail mungkin agar proses pengecatan tidak terganggu. Setelah selesai, kita lanjut ke pengeringan dan kita lap bersih dengan kanebo sampai benar-benar kering. Setelah media benar-benar kering, langkah selanjutnya kita menyiapkan epoksi. Di sini kita memakai brand dari Auto Bright dengan perbandingan 2:1. 2 untuk epoksi dan 1 untuk hardenernya. Untuk perbandingan thinner di sini kita memakai sedikit agar kental ya. Jadi si epoksinya ini mudah menutup pori-pori dari yang kita sanding tadi. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses epoksi. Sebaiknya untuk pengecatan epoksi maupun clear itu kita lap dulu media dengan lap bersih atau tecklot ya kalau yang punya. Ini bertujuan untuk menghindari dari dari debu agar tidak ada debu yang menempel. Untuk proses epoksi di sini kita melakukan sebanyak 2 lapis, langsung tebal nggak apa-apa karena proses epoksi ini proses epoksi yang pertama, jadi ntar bakal kita sanding lagi lalu kita dempul dan kita epoksi lagi. Proses selanjutnya kita akan melakukan proses pendembulan untuk meratakan bagian bodi yang bekas jatuh atau yang terdapat luka tadi di tangki ya. Ini kita tutup dengan dempul. Setelah kurang lebih 30 menit kita diamkan dempulnya dan sudah mengeras, proses selanjutnya kita melakukan proses sanding atau pengamplasan dengan grit awal 320. Proses ini sangat menentukan hasil akhir karena jika kita melakukan tidak teliti atau terburu-buru, maka proses akhirnya itu atau hasil akhir akan bergelombang ya, atau biasa orang bilang tuh seperti kapal. Setelah selesai proses pengamplasan, langkah selanjutnya kita masuk ke tahap epoksi yang kedua. Untuk epoksi di sini kita memakai brand dari Alpha Gloss. Kenapa kita pakai Alpha Gloss? Karena Alpha Gloss itu lebih cepat kering dan hasilnya lebih halus ya. Untuk perbandingan dari Alpha Gloss di sini kita memakai perbandingan 2:1. 2 untuk epoksi, 1 untuk hardener dan 1 juga untuk thinner. Di sini untuk perbandingan sengaja kita bikin agak encer agar memudahkan dalam proses pengamplasan ya, karena kalau encer itu nanti hasil akhir dari epoksi ini akan lebih halus, jadi lebih mudah untuk diamplas. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses aplikasi epoksi. Seperti biasa untuk pengaplikasian sebelum kita melakukan proses pengecatan,
sebaiknya kita melakukan pengelapan ya, atau dilap dulu media dengan teclout atau dengan microfiber agar media terhindar dari debu. Untuk epoksi ini kita aplikasikan sebanyak 2 lapis dengan jeda masing-masing 5 menit dan kita lakukan ke seluruh bodinya. Oke, proses selanjutnya kita bakal proses naik warna atau naik cat dasar. Untuk cat di sini kita bikin sendiri, yaitu kalau di katalog namanya green turquoise. Cuman kalau green turquoise-nya itu dia lebih ke hijau, ini kita lebih ke biru sedikit. Untuk cara bikin catnya ini tuh kita memakai cat cat biru Jupiter dicampur putih dan ditambah merah sedikit. Terus untuk biasnya kita juga pakai nambahan kuning lemon. Untuk perbandingan rasio di sini kita memakai 2:1, yaitu 2 cat dan 1 thinner. Di sini kita memakai thinner jenis PU atau polyurethane. Proses naik warna ini atau cat dasar ini kita aplikasikan sebanyak 3 lapis dengan jeda masing-masing itu kurang lebih 15 menit. Ini kita semprot secara tipis-tipis dulu merata agar tidak ada bodi yang belang ya. Oke, sesuai dengan request warnanya yaitu green turquoise dipadu dengan sedikit lembayung violet ya. Di sini kita mengaplikasikan jenis lembayung violet yang kita campur dengan siralik biru sedikit. Jadi pada hasil air nanti bakal ngebias warna violet dan ada birunya sedikit gitu. Jadi lebih manis. Di sini untuk perbandingannya kita karena si lembayung ini sudah encer ya, jadi kita cuman pakai sedikit banget thinnernya. Oke, ini kita masuk ke proses pengaplikasian lembayung ya. Setelah media didiamkan itu kurang lebih 1 jam, itu udah kering sentuh ya, itu udah bisa diaplikasikan dengan cat lembayung ini. Untuk aplikasi cat lembayung ini kita aplikasikan sebanyak 3 lapis dengan jeda masing-masing itu kurang lebih 5 menit. Jadi setiap 5 menit kita aplikasikan terus itu sampai proses yang ketiga. Kenapa kita aplikasikan 3 lapis ini? Untuk mendapatkan hasil bias yang sempurna atau ini ya, efeknya tuh keluar. Jadi nanti ada efek violet dan efek dari warna partikel biru siraliknya. Oke cuy, ini kita masuk ke proses terakhir ya, proses finishing atau proses clear coat. Untuk clear coatnya sendiri kita memakai produk dari Belcoat jenis PU2K Clear Coat 2100 HS atau High Solid. Untuk rasio perbandingan kita sesuai anjuran aja, yaitu 21 dan 0,5, yaitu 2 clear, 1 hardener dan 0,5 thinner. Untuk thinner kita di sini memakai jenis PU Extra Slow dari produknya Chelsea. Seperti biasa dalam tahap pengekliran kita jangan langsung tebal. Pertama kita tipis-tipis dulu. Dan di sini saya juga membagi pengalaman saya selama 2 tahun ini. Cara efektif yang saya temukan itu pertama kita aur-aur dulu clearnya. Jadi kita aur-aur, setelah kita aur-aur tuh kita jeda aja kurang lebih 10 detik sampai 15 detik, terus kita lanjut dengan langsung tebal. Itu biasanya saya itu nggak bakal meler dan hasilnya bakal rata ya, langsung rata. Jadi yang penting itu cara kalian setel angin dan setel dari setel dari spray gunnya sendiri. Jadi kalau kalian yang belum bisa cara nyetel spray gun, bisa kalian lihat-lihat di video sebelumnya ya, itu ada cara setel spray gun yang benar. Dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk beceknya sangat glossy ya.
Terus untuk si lembayungnya, efek lembayungnya sangat terlihat jika kita sorot dengan cahaya atau lampu. Menurut saya ini udah cukup banget buat menjadikan kalian pusat perhatian di jalanan. Terima kasih udah nonton video kita kali ini, udah ngikutin kita sampai habis. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan komentar yang membangun agar kita ke depannya lebih baik lagi. Dan untuk pemesanan kalian bisa hubungi kami di WhatsApp 087877947406 atau DM IG kami di Twin Brother Custom Garage. Thank you udah nonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.